wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Karangkobar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karangkobar beserta karyawan SMP Negeri 2 Karangkobar. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang cerah hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi numerasi. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru beserta karyawan dalam acara pagi hari ini, di mana acara ini yaitu acara rutin Kombel Komunitas Belajar SPROK yang nantinya akan diisi oleh Bapak Didi Setioko untuk memaparkan hasil yang telah beliau laksanakan kemarin waktu di acara diseminasi di BPBNP. Semoga acara pada hari ini akan berjalan lancar. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Langsung saja untuk selanjutnya cara saya serahkan kepada Pak Didi Setioko. Mari kita simak bersama-sama dengan baik acara pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Kombel Komunitas Belajar SPROK. Pertama-tama salam kita panjatkan syukur ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermuajah di tempat yang istimewa ini. Selanjutnya salam serta selawat kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat keselamatannya di hari akhir. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas kemarin untuk kita mengadakan diseminasi Kombel SPROK, dan juga terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memenuhi undangan dari Ibu Ketua yang terhormat. Selanjutnya untuk memulai diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi numerasi, seperti biasanya kita membuat kesepakatan kelas dalam kegiatan kali ini. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan senang. Senang merupakan modal utama, karena dengan senang semua materi akan mudah bisa masuk dan fokus tentunya. Yang kedua, berperan aktif selama kegiatan. Nantinya dalam kegiatan ini ada beberapa materi yang memerlukan kolaborasi. Yang ketiga, kolaborasi dalam kegiatan. Nanti ada kerja kelompok dan seterusnya. Yang keempat, menjaga ketertiban dan kedisiplinan selama pembelajaran. Yang kelima, mengatur nada sinyal. Tapi di sini nggak ada sinyal, jadi apa? Oke, itu tadi kesepakatan kelas yang jika kita sepakat berarti ada 5 kesepakatan kelas. Oke, selanjutnya materi yang belum banyak sekali. Nanti Ibu Ketua Kombel akan membuat RTL, rencana tindak lanjut selanjutnya. Jadi karena materinya banyak,
Jadi tidak mungkin materi 3-2 JP kita selesaikan dalam 1-2 JP. Yang pertama ada rapor pendidikan. Kenapa rapor pendidikan sebagai yang utama? Karena dasar kombel materi apa yang disusun untuk setahun ke depan adalah berdasarkan rapor mutu pendidikan tahun sebelumnya. Jadi apa yang kurang berarti itu materi nanti yang untuk dijadikan landasan agenda kombel. Yang kedua adalah PKP dan kombel, nanti itu muara dari IRB. Kalau IRB di KCSP ada Mbak ya? Akas ya, IRB ya. Jadi itu juga rencana dari hasil dari rapor mutu yang sudah ditelaah kemarin. Nah ini nanti mungkin untuk persiapan Arkas tahun depan. Yang ketiga adalah penguatan literasi numerasi. Yang keempat strategi penguatannya. Yang kelima adalah strategi pemanfaatan bacaan multimodal. Yang keenam adalah strategi pemanfaatan bacaan bermutu untuk pembelajaran dan asesmen. Yang ketujuh modul ajar dan simulasi. Nanti di poin 7 berarti akan ada simulasi mengajar. Jadi yang mencerminkan pembelajaran tersebut sudah ada literasi numerasinya. Yang kedelapan adalah rencana tindak lanjut dari kombel. Makanya nanti kita tunggu RTL dari kombel SPROK untuk kegiatan selanjutnya. Oke, sebelum nanti kita masuk ke materi, setelah kita seharian tadi beraktivitas ditambah mempersiapkan tempat dan seterusnya, kita cooling down dulu. Nanti sebelum kegiatan agar kita refresh, jadi kita belajar sosial emosional. Bapak Ibu bisa membuka SID-nya, masuk ke pretest, nanti ada 10 soal sebagai pemetaan pengetahuan kita tentang literasi dan numerasi. Baik, untuk selanjutnya kita cooling down dulu, belajar merestore otak pikiran kita agar refresh. Berhenti Bapak Ibu kita berhenti sejenak untuk kegiatan. dan lakukan kembali aktivitas. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kita selain ice breaking, kita juga bisa menggunakan mindfulness di awal pembelajaran. Jadi kalau kita amati tahapan-tahapan kita pada siang hari ini, tadi yang pertama dengan kesepakatan kelas, yang kedua dengan sosial emosional, yang ketiga tadi dengan pretest, kita bisa menggunakan sebagai tes diagnostik awal. Jadi 3 kegiatan tadi kita bisa praktekkan dalam pembelajaran di kelas. Oke, tadi ada 19 responden yang sudah masuk, yang dapat 10 2 dan seterusnya. Terima kasih ya. Jadi itu pengetahuan awal. Jadi sebelum masuk ke materi, berarti pemahamannya nanti seperti itu.
Oke, pada kesempatan hari ini kita ada waktu 1 JP, jadi pengenalan secara umum, ada review tentang raport mutu. Kemarin untuk analisa itu masuk ke IRB, tadi disampaikan Pak Ino, masuk ke Arkas. Jadi dasar pemanggilan kemarin untuk di BPPMP adalah kita rapat mutu tahun 2022. Tahun 2022 kita merah merona, ada perbaikan yang signifikan untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, atas dasar itu SMP diundang ke BPMP sebagai sekolah pegiat literasi. Nah, pada kesempatan kali ini yang menurut saya perlu digarisbawahi adalah nantinya kita sebagai sekolah pegiat. Kemarin Pak diundang saja dan seterusnya. Nah, kemarin saya agak nego dengan Bapak Kepala bagaimana kalau kita mengumpulkan teman-teman dulu gitu. Jadi karena kita sebagai sekolah pegiat, otomatis kalau nanti mereka ke sini, kita harus memberikan contoh yang baik. Ya paling tidak yang berhubungan dengan literasi dan numerasi dan kombel kita. Karena kalau ukurnya adalah keaktifan kombel, jadi nanti semisal kita mengundang, terus kita curah pendapat, nanti dari kombel, dari sekolah tentang apa saja kiat-kiat untuk sampai di rapor mutu yang baik kan kita harus bisa menjelaskan. Ya semisal kita pembiasaan PABB itu yang literasi agama itu bisa masuk. Terus nanti untuk sekolah kaya literasi banyak sekali hal yang bisa kita benahi lagi. Nah, dasar untuk pertemuan pada siang hari ini sebetulnya adalah untuk mempersiapkan itu jika dalam waktu dekat dilaksanakan. Adapun materi tadi ya beberapa materi ada 8 itu nanti kita bisa pelajari pada saat kompel. Nah, tapi yang mendesak adalah bagaimana jika nanti kita ketempatan. Mau nggak mau kan kita harus mempersiapkan, memberi contoh untuk 10 sekolah lainnya. Rata-rata kemarin pada saat di BPMP adalah kayak sekolah kaya numerasi. Kalau kaya literasi biasanya kita mudah. Satu contoh kemarin di BPMP ada stop kontak, di situ juga atasnya ada tulisannya hemat energi atau apa, hal-hal kecil seperti itu bisa sebagai tolak ukur bahwasanya tempat kita kerja, instansi kita kerja sudah dengan kaya literasi. Contoh yang berhubungan dengan mapel, mungkin kayu-kayu masuk ke ranah biologi, IPA, kayu apa, terus kayak di kebun ya itu ada jenis pohonnya apa, terus nama apa dan seterusnya itu. Nah mungkin itu nanti kita juga butuh dukungan dari baik Sarpras maupun dan lainnya untuk bisa mengupayakan agar itu bisa terrealisasi. Nah kebetulan pada 2 bulan ini kan kita ibaratnya tidak punya jadi kalau dulu mungkin Bu Siti ya langsung bagaimana satset lah ibaratnya lah. Sekarang dengan pengangku kan otomatis terbatas. Meskipun juga mohon maaf kemarin saya mewakili untuk dari SMP itu dasar hukumnya ditelepon Pak WKS dan seterusnya, walaupun kemarin terkonfirmasi oleh kepala sekolah seperti itu, tapi nggak masalah karena sudah, yang penting sudah ada yang mewakili. Nah untuk beberapa poin agenda ke depan, kemungkinan kita akan sebagai tuan rumah, kalaupun ada kegiatan kombel di sini seperti halnya di Pejawaran kemarin, semua Bapak Ibu guru sekolah asal tentunya ikut.
tentunya ikut untuk kegiatan jika dilaksanakan. Kalaupun tidak, pembebasan yang paling urgen adalah ke sekolah sendiri. Nah, kita sudah buka pada siang hari ini, ada beberapa materi yang bisa kita pelajari dan bisa kita buat 32 JP kalau nggak salah. Jadi kalau kita hanya dibuat satu kali kegiatan kan rugi, kita nanti sertifikatnya hanya 2 JP. Nah, modelnya berarti nanti di rencana tindak lanjut kegiatan 1 jam nanti in on lah modelnya. Nanti ada penugasan membuat gaya arkas dan seterusnya, kan itu kita kerjakan nanti secara formutur lah, itu untuk PR. Jadi itu bisa untuk menambah jam untuk nilai sertifikat. Oke, baik materi maupun sekolah kombel itu tadi saya sudah sampaikan. Untuk materi selanjutnya mungkin nanti kita mimpi-mimpi saja pada saat kombel sesi berikutnya, Bu kombel seperti itu. Oke, jadi secara umum nanti kita yang pertama tadi rapor mutu jelas sekali, PKB, penguatan literasi numerasi. Kemarin yang saya bagikan linknya ataupun dengan ini kemarin sudah mimpi saya perbaiki. Bapak Ibu bisa masuk ke Let's Read Asia. Ternyata di situ di akhir cerita itu ada assessmentnya. Jadi reading comprehension. Jadi bacaan apa tadi malam saya mempraktekkan bercerita dengan si kecil itu, ternyata di akhir ada beberapa teks yang ada pertanyaan dari cerita itu. Nah, nanti disesuaikan dengan materi dan seterusnya. Ini contoh, ya. Nah, ini kan kita ada level-level, nanti bisa dipilih disesuaikan dengan apa materi yang sesuai dengan pelajaran masing-masing. Sebetulnya nggak harus pembelajaran materi yang berbobot, nggak harus Bapak Ibu guru yang membacakan bercerita, tapi anak bisa salah satu maju ke depan menceritakan, itu juga sudah menanamkan rasa percaya diri, penanaman karakter, tanggung jawab dan seterusnya. Jadi salah satu kemarin ada yang sharing pendapat itu di awal pembelajaran bisa karena rata-rata semua mempunyai HP, jadi bisa semuanya membuka, tapi salah satu memimpin bercerita di depan. Nah, ini contoh, coba kita lihat, kita analisa nanti di belakang ada cerita dari pertanyaan itu atau tidak. Itu ada banyak sekali, bisa dipilih dan gratis. Jadi kemarin oleh-oleh dari sana seperti itu. Kalau melihat yang saya sampaikan kemarin, yang teman-teman di SLB itu jauh lebih proaktif dibandingkan kita di sini. Ternyata mengajar orang gak bisa bicara dengan segala keterbatasan itu jauh lebih. Nah, itu ternyata. Jadi akhirnya kita bersyukur, boleh, alhamdulillah dan seterusnya. Baik, kira-kira itu untuk materi kombel pada siang hari ini. Nanti sambil bisa dibuka di link SID itu ada beberapa materi, sama barangkali kalau yang tadi pas pretest yang jawabannya benar atau salah itu ada di situ, nanti dilihat ya, analisa sendiri jawabannya, dinilai ternyata seperti itu. Oke, itu untuk sesi pertama. Diseminasi pemulihan melalui pembelajaran literasi numerasi di SMP Negeri 2 Tarakoban. Barangkali ada tukar pendapat untuk persiapan kegiatan pengibasan
atau nanti kita sambil menunggu informasi dari kepala sekolah gitu. Oke, Pak Imam. Menanggapi yang tadi disampaikan Mas Didi, yang pertama untuk terima kasih Mas Didi yang sudah mewakili sekolah kita mengikuti kegiatan diseminasi di Semarang beberapa hari yang lalu, dan pada hari ini Pak Didi mengimbaskan ilmu dan pengalaman yang didapat kepada kita semua. Tadi yang disampaikan bahwa sekolah kita diundang ke sana itu adalah berdasarkan hasil rapor pendidikan. Dan kemarin ketika kami menghubungi para hukum itu memang yang diundang itu yang ranking 1 dan ranking 2. Tapi tidak dijelaskan. Mungkin adalah ranking 1 dan ranking 2 peningkatan. Peningkatannya karena kita kan yang rendah itu turun di tahun 2002, kemudian di 2003 kita kan sudah hijau. Nah, mungkin peningkatannya itu luar biasa. Kita ranking berapa? Kita diundang. Kita ranking 1. Karena di Banjarnegara kan hanya kita. Satu hal yang luar biasa itu adalah bentuk kepercayaan tentunya dari sehingga kemudian intinya kita didaulat menjadi sekolah pembinaan yang kita diberi tanggung jawab untuk ke beberapa sekolah, yaitu tukar ilmu ke sekolah. Walaupun tadi disampaikan program itu bisa dilaksanakan atau mungkin bisa juga tidak, kan tergantung dengan gantung. Tetapi setidaknya kita harus mempersiapkan diri. Tentu yang utama adalah bagaimana kita membuat program-program kegiatan-kegiatan yang memang itu adalah menunjang peningkatan itu. Intinya kan mungkin jadi kegiatan SMP loro karang berarti sing priwe sing jadi nilainya itu jadi apik banget. Padahal kita mungkin persiapannya kan persiapan yang ya kan yang biasa mungkin ya, tapi dilalai mungkin pada saat itu rasanya enak juga gitu ya. Selain memang usaha kita semua gitu kan. Sehingga kita harus mencari terobosan, kita mencari referensi, kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira memang itu berhubungan dengan kegiatan yang menunjang peningkatan literasi itu, tetapi yang kira-kira juga itu bisa diterapkan di sini. Seperti tadi contohnya saya ada tulisan apa. Nah, itu tentunya perlu, kalau nanti direalisasikan itu tentu perlu waktu, perlu biaya dan sebagainya. Maka dengan saya sambil kita jalan di sela-sela kegiatan yang lain ya kita mencari referensi, kemudian kita nanti mencari ini sambil menunggu pihak kita sudah laporan ke dinas melalui kepala sekolah, nanti kita menunggu info selanjutnya, tapi kita setidaknya sudah punya gambaran ini loh nanti yang kira-kira akan kita sampaikan manakala dari beberapa sekolah kita undang ke sini, kita memberikan penjelasan ini loh SMP Karangkobar dengan berbagai kegiatan ini. Nah kalau seperti kemarin misalnya kita belum apa-apa kok sudah undang gitu kan, ya kan kita yang ini sendiri kan setidaknya. Jadi untuk yang pertama menurut saya nanti kita cari referensinya dulu mas, nanti dari Bogor dan semua nanti kita berkolaborasi bersama-sama lah, ini apa begitu sehingga nanti itu menjadi satu kekuatan lah dari teman-teman semua ini. Banyak pikir, semakin banyak pikir saya yakin akan semakin sulit. Kira-kira begitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau itu bisa yang ngomong silakan orang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi kalau menurut tema saya berarti ada beberapa hal pembiasaan yang tanpa kita sadari sudah mencerminkan. Dimulai mungkin tadi saya sampaikan dari PAI ya, dengan pembiasaan pagi itu juga anak terbiasa membaca kan tidak hanya harus teks ya, tapi juga ini ada beberapa contoh kayak literasi, kayak numerasi, tapi kan ini sekolah dasar kemarin
banyak disampaikan. Nah, kita materinya berarti menyesuaikan dengan pembelajaran masing-masing. Barangkali kalau hemat saya sih, saya bisa menjawab beberapa kegiatan. Yang pertama, kita punya kemarin literasi digital, masih saya pantau juga anak aktif itu juga. Maksudnya kita pemetaan yang nyata-nyata dulu, ya kan? Kita pemetaan yang nyata-nyata dulu yang betul kita laksanakan, baru nanti menambahi yang belum nyata menjadi nyata. Nah, ini beberapa contoh sekolah-sekolah. Alhamdulillah perpustakaan kita tidak seperti ini, sudah mending. Jadi paling tidak ya mantan member lah itu. Sama pendekatan teknologi juga kebetulan kita lumayan. Nah, ini yang pas rapat kemarin disampaikan Bu Kepala ya terkait pojok baca itu. Nah, itu kalau direalisasikan juga berarti kita tinggal menambah rak dan seterusnya. Misal itu ya paling tidak saya yakin kalau ada tamu ke sini kan berarti paling tidak jalan lihat dan seterusnya. Mungkin nanti kalau sepengetahuan saya dulu kalau nempel-nempel nggak boleh mungkin apa. Nah itu. Padahal kalau kita lihat tadi kan anak memang berkreasi di situ untuk portofolio kegiatan siswa ya dipajang sebetulnya. Tapi monggo kebijakan nanti sambil jalan kita bisa nego-nego dikit lah. Pakai banner kemudian tanggal-tanggal atau apa di situ. Banner polos. Jadi itu bisa. Nah, makanya tadi saya sampaikan kita juga berhubungan dengan sarpras dan pembiayaan. Jadi untuk menopang seperti itu. Oke, jadi paling tidak yang nampak dulu. Jadi ini kalau ada 10 sekolahan ke sini berarti mengundang kepala sekolah dan ketua ombel mungkin minimal 2, berarti kan paling tidak seperti apa sih kemilangannya dan seterusnya lah. Kita yang berat menurut saya kan di situ kiat-kiat apa saja dan seterusnya ya kita sampaikan. Kegiatan-kegiatan pembiasaan berhati berlin yang sudah kita laksanakan di SMA Negeri 2 tapi ternyata bagus, dia bagus sekali dan sukses. Terima kasih Bu Siti atas doanya di Tanah Suci. Semoga kita mendapatkan. Oke, itu jadi kita persiapkan masih ada 2 bulan lah. Kalau kemarin lancar-lancar dari BPPMP itu kepala sekolah saya menanyakan ini yang ada tangan nanti kepala sekolah mengaku nompo Dewi Hazanas karena kegiatan kemungkinan setelah ibadah haji selesai. Jadi tahapan-tahapan itu kan sebenarnya masih nanti ada koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan wali, jadi BPMP yang membawai tanda negara, nanti koordinasi dengan 10 kepala sekolah, baru nanti tidak lanjut kegiatannya seperti apa. Pada kesempatan kita hari ini kita adalah mempersiapkan kita nanti akan jadi tuan rumah sebagai sekolah pegiat. Dan kesulitannya saya sudah sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, kita hanya 1. Kalau lain kabupaten kemarin ada 5, 6, ada yang 2. Jadi ada komunikasi, ada koordinasi. Kalau kita hanya sendiri kan kita mau koordinasi ke dinas rasanya bagaimana itu. Nah, itu paling tidak gambaran umum tentang kegiatan diseminasi. Kalau untuk internal nanti kita bisa diisi untuk chapter 2 dan seterusnya. Tapi yang paling berat adalah kita sebagai sekolah pegiat itu. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Apa mungkin masih ada pertanyaan? Saya bertanya, Pak. Dan itu seumpama
itu. Kemarin juga saya sampaikan karena memang kalau kita blok grant dulu waktu saya di Batur itu pernah dapat di Pejawaran, itu dapat blok grant, kita mengelola kegiatan sudah ada pendanaan yang jelas. Nah kalau ini kemarin memang belum ada, hanya silakan nanti koordinasi dengan dinas, nanti dinas seperti apa, seperti itu lah. Pak Heru kemarin menyampaikan Yoko subsidi apa mas, seperti itu. Jadi dari 10 sekolahan itu membuat rencana tidak lanjut, pembiayaannya seperti apa, seperti itu. Intinya nanti udah kewenangan KKS. Kita hanya mempersiapkan diri kita masing-masing. 10 sekolah sementara kita koordinasi dulu dengan dinas. Kalau nanti oke silakan, nah baru nanti Pak Heru dengan KKS-nya mendiskusikan. Kemarin informasinya seperti itu. Jadi kita mau misal menghubungi mereka juga karena tahapannya kemarin yang kita buat dari sana harus berjenjang. Jadi nanti koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan wali kabupaten. Kebetulan sampai hari ini saya juga perlu dihubungi untuk wali kabupaten. Kebetulan pas di BPPMP kemarin wali untuk kabupaten tidak hadir. Jadi akhirnya gabung dengan Bu Yolani yang mana pas sedang menyusun RTL, kita diskusi bareng sesuai dengan yang dibawa kepala sekolah ke dinas kemarin, RTL-nya seperti itu. Kemungkinan sih untuk kegiatan tetap di Agustus, nggak mungkin dalam waktu dekat, karena untuk dalam waktu dekat kita ada kelulusan. Setelah kelulusan PPDB, belum selesai PPDB nanti penerimaan kan kita memang jam waktu-waktu sibuk, kemungkinan sudah untuk kegiatan bisa dengan kepala definitif. Monggo barangkali ada lagi. Sambut. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.